Mbak? Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film horor yang berjudul Pabrik Gula yang rilis pada tahun 2025. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan, di mana pada saat itu merupakan tahun 2003. Di mana saat itu banyak para pekerja baru yang akan diberangkatkan menuju ke pabrik gula. Di antara mereka bernama Frankie, Nani, Endah, Dewi, Fadil, dan Hendra. Namun ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba calon istri Hendra yang bernama Wati datang dan memutuskan untuk ikut juga. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat dan sebentar lagi akan sampai di pabrik tersebut. Setibanya di pabrik gula, mereka semua berkumpul untuk mendapatkan kamar masing-masing. Dan di malam harinya, Putri, Endah, dan Wati berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Rani. Rani yang kebetulan satu kamar dengan mereka bertiga. Namun ketika akan makan malam, terdengar suara alarm yang mengalihkan fokus mereka semua. Setelah selesai makan, Endah pun pergi ke dapur untuk mengambil minum. Tapi di sana ia melihat sosok seseorang yang lewat di depannya. Karena penasaran, ia pun mengikutinya. Dan tanpa sadar, ia masuk dalam sebuah pabrik yang sudah tak ada aktivitas di dalamnya. Di sana ia mendengar suara wayang yang sangat keras seakan-akan sedang ada pertunjukan. Karena pintu tertutup, Endah yang diselimuti rasa penasaran memanjat dinding itu dan melihat dari arah jendela. Benar saja di dalam sana ada pegelaran wayang yang sangat meriah, dilengkapi dengan para dalang dan sinden. Dan pada saat itu juga, mereka yang ada di dalam ruangan tersebut menatap Endah dengan tatapan yang sangat tajam. Singkat cerita, di keesokan paginya, mereka semua dikumpulkan di tengah lapangan untuk mendapatkan briefing sebelum masuk kerja. Seorang wanita yang bernama Marni memperkenalkan dirinya. Marni adalah orang yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Dan ada juga Mbah Samin dan dua satpam yang bernama Rano dan Karno. Marni kemudian menjelaskan prosedur di tempat tersebut, di mana di pabrik itu mereka memiliki sebuah peraturan yang tidak boleh dilanggar, di mana ketika mereka mendengar peluit setelah maghrib, itu artinya adalah jam kuning. Di saat itulah semua pekerja sudah harus masuk ke kamarnya masing-masing. Sementara jika terdengar suara peluit di jam 9 malam, itu artinya jam merah, dan mereka semua dilarang keras untuk keluar dari kamarnya masing-masing. Singkat cerita, mereka semua sudah mendapatkan pekerjaannya masing-masing. Endah bekerja di bagian kantor, sementara Fadil, Dwi, dan Frankie bekerja di lapangan. Sore harinya, para pekerja pun sedang beristirahat. Nah, di sini Dwi memberitahu kalau 7 tahun yang lalu, pabrik ini pernah terjadi kebakaran, dan orang yang terjebak di dalam pabrik meninggal semua. Karena malam sebelumnya, mereka semua melanggar peraturan, dengan keluar jam malam dan pergi mabuk-mabukan. Sehingga mereka terjebak di dalam pabrik sampai terbakar hangus. Pas kejadian itu dibuatlah jam kuning dan jam merah, yang katanya setiap malam arwah dari mereka mulai gentayangan. Nah, di sisi lain, Endah yang sedang sibuk dengan tugasnya, dikagetkan dengan sosok yang sangat menyeramkan berada di sampingnya. Karena ketakutan, ia pun memutuskan untuk keluar dari sana. Di luar ia tak sengaja melihat Rani yang sedang berjalan seorang diri, dan terus berjalan tanpa mengiraukan panggilan dari Endah. Tapi tiba-tiba, Endah yang panik akhirnya berlari keluar dan bertemu dengan Aning, Wati yang sudah menunggu termasuk juga Rani. Malam harinya Rano, Karno, Dewi, dan Frankie sedang asik bermain kartu di pos ronda. Di sini Dewi mengaku jika dirinya sangat senang bisa bekerja di sini dengan gaji yang sangat besar. Tapi Karno mengatakan jika pabrik sengaja mengambil pekerja dari orang-orang luar. Dikarenakan para warga sekitar nggak mau bekerja di sini karena seringkali mereka melihat penampakan daripada korban kebakaran 7 tahun yang lalu. Karena sebentar lagi jam 9 alias jam merah, Rano menyuruh mereka berdua untuk kembali ke penginapan. Pada keesokan harinya, Rani disuruh untuk membawa sebuah berkas ke stasiun direct dan timbangan. Bersama dengan itu, Endah juga akan membawa berkas itu ke stasiun yang sama. Rani lalu menawarkan bantuannya kepada Endah untuk membawakan berkasnya itu. Namun ketika akan kembali ke kantor, Endah melihat Rolly berjalanan sendiri di atas rail. Dan Rani tepat berhenti di jalur rail itu karena berkas terjatuh. Alhasil potongan itu terjatuh menimpa Rani sehingga melukainya.
Para pekerja di sana pun berlarian untuk menolong Rani. Karena kejadian itu, Marni memarahi Enda yang seharusnya membawa berkas itu sendiri karena itu adalah tugasnya. Mbah Samin pun menyampaikan saran supaya penggilingan ditunda terlebih dahulu. Tapi Marni menolaknya karena para atasan sudah mempersiapkan semuanya ini. Mbah Samin berkata kalau ia dan Mbah Jina harus memastikan kecelakaan itu adalah murni kecelakaan biasa. Setelah itu, Mbah Samin dan Mbah Jina melakukan ritual kecil-kecilan. Dan ketika mengupas buah kelapa, airnya berubah menjadi warna hitam. Tak hanya satu, tapi sampai 3 kelapa sekaligus. Keduanya pun berspekulasi kalau kejadian ini adalah pertanda buruk. Karena itu, Mbah Jina akan menyiapkan sebuah persembahan. Di lain tempat, Enda memberitahu Fadil kalau ia takut kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Ia memberitahu kalau ia sudah mengalami beberapa kejadian aneh ketika ia pertama kali di sini. Di malam pertama, ia keluar dari penginapan setelah jam merah. Karena ia mengikuti seseorang yang masuk ke dalam pabrik, tapi kehilangan jejaknya. Di malam itu juga ia melihat pegelaran wayang. Tapi Fadil tentu bingung, bagaimana mungkin acara seperti itu ada di dalam pabrik. Singkat cerita, Mbah Jina dan Mbah Samin melakukan persembahan dengan mengorbankan 2 ekor sapi. Setelah upacara itu selesai, persembahan itu ditinggal di dalam pabrik. Berharap sangat penunggu menerima persembahan tersebut. Malam harinya, Enda melihat Rani berada di kamarnya. Lantas ia pun langsung mendekat dan meminta maaf atas kejadian tadi. Tapi, dari pantulan cermin terlihat sosok itu sangat menyeramkan. Seketika Enda pun ketakutan, namun untungnya Naning dan Wati datang mendekati Enda dan memberitahu jika Rani sudah pulang ke kampung halamannya. Keesokan harinya, Mbah Jina dan Mbah Samin kembali ke pabrik untuk mengecek persembahannya. Dan terkejutnya, 2 ekor sapi itu masih hidup, yang artinya persembahan mereka ditolak. Maka dari itu, keduanya pun melakukan ritual lagi. Di malam harinya, Rano dan Karno yang sedang patroli melihat sesuatu bergerak dari arah sumur tua. Di saat itu juga, Fadil yang sedang tertidur mengalami ketindihan dan sosok itu tepat berada di atasnya, dengan tanpa kepala. Di keesokan harinya, Fadil tak sengaja melihat Rano dan Karno yang sedang terlihat panik. Fadil yang penasaran lantas melihat di bawah sumur itu, ternyata ada sosok mayat yang sudah mengapung. Mbah Samin yang menangkap bahasa Fadil, mengingatkan Fadil untuk merahasiakan hal ini agar tak membuat resah para pekerja. Di sini Mbah Samin menyadari jika Fadil bukan orang biasa. Mbah Samin meminta Fadil untuk menceritakan semua kejanggalan yang sudah ia rasakan di pabrik ini. Akhirnya Endah dan Fadil pun diinterogasi dan disuruh menceritakan apa yang mereka rasakan di pabrik ini. Ia mengaku jika ia mengikuti seorang masuk dalam pabrik, tapi entah itu siapa. Di sini, Fadil sempat berpikir apakah orang itu adalah Rani. Namun Mbah Jina mengatakan kalau Rani hanya lakon dari kemarahan kerajaan setan. Mbah Samin menduga jika pasti ada kelakuan buruk lain yang membuat kerajaan setan marah. Namun sampai sekarang belum diketahui apa kelakuan itu. Di malam harinya Mbah Samin dan Mbah Jina melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan penghuni alam gaib. Mbah Samin lalu kerasukan salah satu penghuni di sana dan berlari ke sebuah gudang barat yang disusul oleh Mbah Jina dan yang lainnya. Mbah Jina menjelaskan bahwa dulu pada zaman kolonial, sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Sehingga mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan Maharatu yang memimpin kerajaan Demit agar tak saling mengganggu. Sejak saat itulah tempat itu menjadi tempat keramat. 7 tahun yang lalu, para pekerja musiman melakukan hal ceroboh di tempat itu, yaitu mabok-mabokan dan yang lainnya. Sehingga hal itu membuat kerajaan Demit marah dan akhirnya terjadilah kebakaran. Sejak saat itulah gedung ini benar-benar ditutup. Dan saat ini, Mbah Jina tak menyangka jika ada orang lain yang datang dan sampai merusak batas gaib itu. Tak hanya itu saja. Ternyata ada yang mengambil perhiasan atau barang berharga milik Maharatu. Di kota itu, ada perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu. Dan entah bagaimana bisa, orang itu dapat melihat dan bahkan mengambilnya. Bersamaan dengan itu, Marni mendapatkan teror dari penghuni gaib. Ia mengeluarkan darah dari dalam matanya. Beruntung, Mbah Jina dapat mengantisipasinya dan menyelamatkan Marni dengan membawanya ke rumah. Mbah Jina lantas meminta Fadil dan Enda untuk mencari 2 orang itu, sebelum bencana yang lebih besar akan terjadi. Di sisi lain, Naning melihat perhiasannya berserakan di tanah. Dan bisa dipastikan kalau Naning adalah salah satu orang yang mencuri perhiasan Maharatu. Dan di sini keduanya berniat untuk mengembalikan perhiasan itu. Singkat cerita, Fadil dan Enda kembali ke penginapan. Wati, Dewi, dan Frankie juga datang untuk mencari Naning dan Hendra, di mana keduanya sudah menghilang entah kemana. Enda mulai berasumsi jika mereka berdua adalah pelakunya.
Saat itu Naning dan Hendra muncul setelah mengembalikan perhiasan itu. Kemudian, Bajina meminta mereka berdua untuk jujur dengan apa yang telah mereka perbuat. Disinilah fakta akhirnya mulai terungkap. Mereka berdua pada malam itu ternyata masuk diam-diam dalam gudang barat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Setelah melakukan hal yang kurang beradab itu, Naning melihat perhiasan Maharatu dan memilih untuk mengambilnya. Wati yang mendengar hal itu tak menyangka jika Hendra selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Lantas Wati pun segera pergi dari sana. Akan tetapi Wati tiba-tiba kerasukan oleh sosok Maharatu. Berkat kesaktian Maharatu, ia bisa membuat para pekerja di sana mengalami kerasukan massal. Sehingga para pekerja itu mulai menyakiti dirinya sendiri. Mbak Jina lantas berusaha menenangkannya dengan berduel dengan Wati. Mbak Jina pun mengira jika Wati sudah sadar dan terlepas dari Maharatu. Namun ternyata Mbah Jina justru diserang balik oleh Wati. Tak sampai di situ, Endah juga pada akhirnya kerasukan menjadi seseorang dalam perwayangan. Enda mulai diperlihatkan masa lalu dari pabrik tersebut, di mana pada zaman dahulu, tempat tersebut adalah hutan belantara yang sepi dan tak pernah terjamah oleh manusia. Tetapi setelah datangnya manusia yang serakah, pohon-pohon ditebang sampai habis. Endah melihat dua manusia yang ditumbalkan dan dikubur secara hidup-hidup. Setelah diperlihatkan semuanya, semua yang tadinya kerasukan menjadi sadar kembali. Setelah diceritakan tentang hal itu, mereka pun sepakat untuk menumbalkan Naning dan Hendra. Walaupun Naning dan Hendra sudah meminta maaf, namun permintaan Maharatu tidak bisa diganggu-gugat. Keduanya kemudian didandani menyerupai sepasang pengantin. Dan mereka pun diarak untuk dikubur hidup-hidup. Namun ternyata, persembahan itu sudah dimanipulasi dan yang diarak itu cuma boneka biasa. Sementara itu, Hendra dan Naning cuma diambil darahnya saja dan dioleskan ke boneka itu. Setelah itu Mbak Sami berpesan agar keduanya tidak keluar dari lingkaran garam. Maharatu tahu kebohongan itu dan lingkaran garam tersebut tertiup oleh angin. Sehingga, keduanya terkunci di rumah itu yang membuat siapapun tak bisa masuk. Setelah pintu terbuka, yang ada di dalam sana hanyalah boneka persembahan. Mereka yang sadar pun kembali ke tempat ritual untuk menggagalkan penguburan boneka tersebut. Tapi sayangnya, tempat itu sudah habis terkubur. Mbah Jina lalu kerasukan Maharatu dan berkata kepada semua orang, jika Ratibu Muslihat manusia tidak dapat memperdaya Maharatu,